Masih kita dalam renungan kajian kitab Ad-Da'watus Tammah wa Tadhkiratul kitab An-Nashihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan karangan Qutbul Irsyad wa Qutlibatul Bilad Alhamdulillah bin Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa ulumi wa bikum fid dharain amin. Dalam waktu kali ini kita diberikan teguh nasihat ya, agar kita dapat memanfaatkan waktu-waktu kita saat kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Wa qad warada annahu tu'radu 'ala al-insan fid daril akhirah." Diriwayatkan satu hadisnya. Sebenarnya nanti akan ditunjukkan bagi setiap manusia ya, amal-amal ibadah dari kesehariannya dia di akhirat, di daril akhirah. Setiap kita ini akan diperlihatkan semua amal-amal kita ini. Dan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil darah dia akan melihat nanti itu, ya kan? Diperlihatkan kebaikan, keburukan, ya kan? Dan dia bakal melihat, merasakan. Ya, kalau dia lihat kebaikannya senang dia. Kalau dia melihat keburukannya, sedihnya, takutnya. Alhamdulillah bidari. Mudah-mudahan kita melihat amal baik kita. Amin. Wala yasluquna wala yurina illa kulla khair. Insyaallah Allah enggak memperdengarkan nama kita, enggak memperlihatkan nama kita dari semua amal kecuali yang baik-baik. Amin. Jadi nanti akan diriwayatkan, akan diperlihatkan, dipertunjukkan kepada manusia itu antu arada 'alal insan fid daril akhirah saat itu beberapa waktu-waktu yang dulu dia masih hidup. Ayyamuhu wa layali ya. Begitu juga hari-harinya, malam-malamnya, di mana pagi hari ngapain. Amalannya itu kelihatan, kayak ada CCTV-nya gitu, ya kan? Manusia aja di dunia bisa dilihat CCTV ya, apalagi di akhirat. Ya, isinya Allah, ilmunya Allah, ya kan? Hari-harinya, petangnya, sorenya, malamnya, paginya, nggak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sampai dinyatakan katanya itu nanti akan diperlihatkan fi hayatil khaza'ini ya, kullu yawmin wa lailatin 24 khizanatan. Katanya nanti dia akan dilihatkan dalam bentuk seperti kotak-kotak amal ya, kotak-kotak amal kan? Dan setiap kita itu satu hari dikasih 24 kotak, 24 ya, peti-peti ya, kayak kita kalau amalnya baik isinya penuh, orang nabung masukin 1 jam ya, sama seperti hitungan hari-hari kita, satu hari 24 jam. Jadi selama 1 jam itu 1 kotak. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, dan jam sekian kotaknya ini ada semua. Itu nanti kita buka ke kotak. Kalau isinya kita yang ngaji, bikin 1 jam ngaji nih, kotak kita ini penuh isinya apa? Pahala semua. Itu kita pungut asal senang. Nah, ini salah satu di sini diceritakan setiap hari akan diberikan, dipertunjukkan pada seseorang tadi itu amal-amal ibadah pekerjaannya, ya kan? Hari-harinya, malam-malamnya dalam bentuk peti-peti khaza'in, ya. Khizanah. Kullu yaumin wa lailatin, setiap hari, setiap malam pertunjukan. Arba'un wa ishruna khizanatan, sebanyak 24 setiap hari. Bi'adadi sa'atihima, sebanyak hitungan hari-hari dalam pagi dan malam. Sayyirin katanya yaumin wa lailah, sebanyak 1 malam itu, sebanyak hitungan itu 24 peti juga. Bayar sa'at allati amila fiha bi ta'atillah khizanatan mamlu'atan nura. Kalau dia tadi itu melihat dalam peti-peti tadi itu 1 jamnya tadi itu amalan-amalan ketaatan sama Allah yang dia lakukan dulu di dunia, maka peti itu dibuka sama dia, isinya penuh dengan cahaya, ya kan? Nur, ya kan? Cahaya, ya, bagaikan satu pelita yang menyinari hati kita, menyenangkan semua yang kita harap nanti dari amal-amal ibadah. Wallati amila biha bi ma'siyatillah mamlu'atan dzulmah. Kalau dia tadi itu isi 1 jam tadi dengan kemaksiatan, isinya seperti itu
Masya Allah, bukan cahaya, dulma, kegelapan, gelap luar biasa. Suhu, apa itu? Kan? Itu aja ngelihat udah gemeteran kita. Kan? Itu sampai dilihat amalnya itu udah ketakutan. Nah, bahkan dia ngelihat di situ itu sekecil darah ada. Ngapain di hari itu, di mana, berbuat apa, ada semuanya. Dia bakal merasa ketakutan. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Jadi orang gemeter, begitu gemeteran itu baru ngelihat aja gimana dia disiksaannya. Ya kan? Dan dia berkata, Allah ya wailatana, kenapa lu celakanya kami? Ma li hadzal kitab, apa kenapa ya? Catatan-catatan ini kayak begini semua. La yughadiru shaghiratan wala kabir, enggak meninggalkan semua amal kecil yang besar illa ahsaha, semuanya kok dihitung mau. Padahal ngumpet-ngumpet tuh, kok ada juga di sini. Ya kan? Padahal enggak ada yang tahu, Allah tahu sama bilang ya kan? Dia bilang Allah ente bisa tipu, enggak bisa, semuanya ada. Wa wajadu ma'amilu hadira, saat itu dihadirkan nih amalmu ya, di depan matanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhan kita itu nggak bakal dolimi semua amal kita apapun. Ya, tadi kan, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin. Lihat kegelapan yang menakutkan saat itu. Itu kalau isinya maksiat. Tapi ada lagi, wallati lam ya'mal biha bi ta'atin wala maksiatin yajiduha farighatan la syai'a fiha. Kalau dia nggak ngisi maksiat, nggak ngisi taat, sepertinya kosong. Kosong loh. Ini apa nih? Kosong nih. Dari jam sekian hari ini ada semuanya kosong ya, kayak nggak ada manfaatnya. Kotak amal nggak ada isinya gimana Pak? Ya kan? Kotak amal puter-puter nggak ada isinya lagi gimana? Nah ini salah satunya kezaliman itu katanya ulama bukan cuman maksiat. Begitu ngelihat nggak maksiat nggak taat aja udah nyesel. Gimana yang maksiat itu? Ya kan? Ini yang nggak melakukan apa-apa, artinya ya berbuat sesuatu yang mubah lah. Mubah itu boleh-boleh tapi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Itu aja nyesal. Pakai bengong, dia bengong aja, ya kan? Mungkin dia melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya lah. Apa namanya itu, kayak main sekak, main domino ya. Kayak gini-gini kayaknya bikin kita nggak ada waktu, udah habis ya kan? Karambol, ya kan? Motornya Pak orang habisin kadang kelinci, ya kan? Allah alam. Ini maknanya kosong, nggak ada pahala, nggak ada dosa, ya kan? Nggak dosa main sekak, tapi kan nggak ada pahala kalau kita nggak dikit-dikit sayang kan? Nah ini menyia-nyiai waktu, tadji'ul umur. Kalau ulama bilang itu menyia-nyiakan umur. Ya, 1 jam aja, itu kotanya kosong. Kalau itu yang diharap semua isinya penuh harapannya, tapi kalau dibuka dulu jam kosong, kosong. Alhamdulillah. Ini mamlu'atan apa? Yang lihat di situ tadi itu farighatan, kosong la syai'a fiha. Nah begitu dia lihat kosong, faya'dumu tahassunuhu idza nadhara ila al-farighah. Begitu dia lihat betul-betul penyesalannya sangat, ya kan? Dirasakan kesal sih. Sayang banget, kenapa ini kok kosong gitu. Allah yakuna amalun fiha bi ta'atillah fayajiduha mamlu'atan nura. Coba kalau dulu saya di dunia saya isi dengan amalan-amalan kota ini, nggak mungkin kosong, pasti isinya apa, penuh dengan cahaya. Seperti amal yang tadi itu, kota itu ada isinya banyak. Ini nyesal, satu kota loh ini. Gimana 1 hari 24, 1 bulan, 1 tahun, 60 tahun, bayangin berapa ya? Penyesalannya kayak gimana? Nah, mudah-mudahan kita isi waktu kita yang bermanfaat, amin. Jangan sampai ada waktu nggak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara bagusnya Islam seseorang itu kalau meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat, itu yang nggak dosa, nggak maksiat, ditinggalin. Oh nggak ada manfaat, ngapain? Tinggalin. Melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Makanya kata Imam Nawawi bilang apa? Man istaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Kalau orang itu menyibukkan waktunya pada sesuatu yang enggak ada manfaatnya, berarti pada dasarnya dia sudah membuang yang waktu ada manfaatnya tadi. Ya kan? Ini kita nih sekarang nih 1 jam nih lagi ngaji. Berarti 1 jam tadi itu
hilang yang nggak ada manfaatnya, ya kan? Tapi coba kalau kita di rumah diem, nggak ngaji, hilang nggak waktu yang manfaat sekarang kita? Nah kalau 2 jam, 3 jam, setahun, 2 tahun, 5 tahun, subhanallah, sayang. Makanya jangan dibuang waktu kita di tempat yang nggak ada manfaatnya. Tapi kata ulama Allah sebut an-nafas, apa nafas ini ya waktu itu kan, nafas lagi orang masih punya nafas berarti masih punya umur, punya waktu kan. Sampai dikatakan an-nafas jauharatun nafisa la qimata laha, ya kan? Nafas ini kayak mutu malikum yang enggak ada nilainya, harganya. Yang kata ulama Allah salihun, kalau sesuatu an-nafisa fala tusrifhu illa lin-nafis, ya. Kalau sudah sesuatu yang bermanfaat itu yang kau buang kecuali di tempat yang bermanfaat. Nah, harga yang berharga masa dibuang di sampah? Intan berharga, pantas gak ditaruh di sampah? Enggak, mantas, taruhnya tempatnya yang cakep. Yang berharga taruh tempatnya berharga, pasir, diledakin aja jalanan, ya kan? Karena ya biasa, harganya biasa, ya kan? Tapi kalau berharga taruh di tempat yang berharga, apalagi waktu umur. Wa amman lati yajiduha mamlu'atan dzulmah, adapun orang-orang yang melihat kotak petinya tadi itu isinya kegelapan, falau qudi alaihi ayyamuta 'inda an-nadhari ilaiha min al-asafi wal hasrah lamata. Sampai diceritakan kata Habib Abdul Haddad, seandainya orang tadi itu melihat petinya tadi yang isinya tadi itu dzulma, kegelapan, gelap, artinya ya sesuatu yang katanya ulama salihun penuh dengan dosa. Seandainya dia bisa ditakdirkan saat itu dia mati gara-gara nyesal, seketika itu langsung mati dia. Gara-gara penyesalan itu, muangitnya itu, gara-gara apa sedihnya dia itu berbuat maksiat atau dosa, ya kan? Seandainya dia bisa ditakdirkan mati lagi, saat itu langsung mati, blok. Gara-gara nyesal dari khawatir dan takutnya. Ya, karena kata Habib Abdul Haddad, ghairu annahu la mauta fil akhirah, karena nanti di sana sudah enggak ada mati lagi di akhirat. Ya. Ya hidup senang selamanya, ya susah selamanya bagi orang-orang kafir, naudzubillah. Kalau orang mukmin ya disiksa di neraka, tujuannya buat dicuci biar dia masuk surga. Ya, tapi masuk neraka dulu enggak enak juga ya. Enak serem kan. Minta-minta insyaallah biar hisab wala azab wala imtihan, ya kan. Masuk surga langsung semuanya, amin ya rabbal alamin. Gak ada penyesalan lagi, gak ada nyesal. Wal amilu bi taatillah yakunu fiha farihan muqtabitan 'ala dawab. Tapi orang yang beramal ketaatan, rasanya gembiranya, suka cerianya itu selalu 'ala dawam, selama-lamanya seneng terus, ceria terus. Orang kalau dapat duit terus gimana, Pak? Beda kan sama yang kemarin dulu. Ya kan? Ada susah mulu hidupnya, warga mukanya aja lain, ya kan? Gimana hatinya itu dirasain nikmat, karena seneng, ya kan? Nah, itu yazidu farahu wa iqtibatuhu ala mamarril ayyam, semakin bertambah, semakin hari semakin tambah seneng. Beda kalau di dunia dia senengnya aja tambah lama ada berhentinya, ya kan? Kalau di akhirat tambah seneng, hal besok tambah seneng lagi, lebih seneng lagi. Ditanya di dunia semakin tampan, nanti tua tambah tampan tambah jelek gitu. Ya kan? Beda tambah beda lagi, yang lemas. Ya kan? Kalau di sana enggak, tambah cakep terus begitu. Kan beda kan, tambah kuat. Dasar gimana coba? Udah enggak usah dibayangin deh. Nah, kalau ada orang milih sesuatu yang cakep dibanding yang jelek, dia milih yang jelek, ini orang gila. Enggak ada akalnya, benar ya. Nabi bilang al-qayyis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut, milih yang di sono. Sesuatu yang setelah matinya itu yang lebih baik, lebih kekal, lebih apa lagi? Sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Wal amilu bi maksiatillah tarihun maghmumun. Tapi orang-orang yang selalu beramal maksiat, dia selalu berada dalam keadaan susah dan berduka cita terus. Sedih terus. Nah, harinya tambah sedih lagi, mikir lagi, tambah takut. Naudzubillah. Nah, itu. La yazalu yasdadu tarahuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Semakin bertambah kesedihannya, ya kan? Bahkan sukacita duka citanya tadi itu setiap hari nggak ada lagi batasnya, gitu. Nihaya, nggak ada habisnya, udah nggak ada batasnya sudah, karena di akhirat selamanya. Naudzubillah. Fakhtar li nafsika rahimakallah ma dumta fi dalil ikhtiyar. Maka pilihlah untuk diri kamu sekarang ini di dunia selagi Allah masih berikan kita peluang untuk milih. Ini waktu mau diisi baik apa diisi maksiat, silakan dipilih. Buat ngisi nanti di sana senang atau susah terserah kita. Ya
Kan makanya kalau orang berakal ya pasti mau ngambil yang baik, apa mau nyusahin dirinya. Ya kan di dunia aja kita nggak enak, susah gimana di akhirat. Pasti dia milih yang baik-baik. Madumta selagi kau masih punya peluang sesuatu yang mayarfa'uha wa yarfa'uha, yang bisa mendatangkan manfaat di waktu-waktu tadi, yang bisa ngangkat darajat kita nanti di waktu-waktu kita di akhirat. Bisa ngangkat darajat karena setiap kita nuntut ilmu satu langkah ngangkat darajat, ngapusin dosa, manfaatnya luar biasa. Jadi jangan disia-siain yang ngaji-ngaji kayak gini, manfaatnya besar. Fa innaka law qad mutta kharajal amru an ikhtiyari, karena kalau kita nanti sudah meninggal, sudah nggak ada lagi peluang buat milih-milih tadi itu waktu. Udah nggak ada. Di sini bukan tempatnya kalian mau milih senang apa ibadah atau nggak ada. Di sini tempatnya dibalas pahala ya dengan amal. Di dunia tempatnya beramal walaupun belum ada balasan yang sempurna. Ya, balasan sempurna di sana nggak ada amal. Wabadir wala tusawwib, bersegeralah kalau itu kebaikan, jangan nangguh-nangguhkan waktu. Ini kita ini kadang-kadang ya kena bisikannya setan juga sih. Itu salah satu bisikannya setan. Kalau orang mau sedekah dia bilang, jangan sekarang, dilihat orang, kamu nggak ikhlas lagi. Oh iya nggak jadi. Besok gitu lagi, jangan sekarang. Sampai mati nggak sedekah. Kalau Imam Syafi'i bilang, ente mau dilihat orang mau nggak dilihat orang, yang penting niat pertama ente apa? Itu sedekah. Karena Allah sudah masukin. Itu udah jelas diterima sama Allah. Tapi kalau niatnya ceria, ya nggak ada nilainya, ya kan? Nah di situ jadi jangan kena tipu musyawarah setan. Setan ini kadang-kadang omongannya walaupun kelihatannya benar tapi apa? Nyesatin. Kalimat tuh hakin, urida bihil batin. Ucapannya benar, lihat orang tuh nggak ikhlas ini. Kelihatannya benar kan? Tapi tujuannya apa? Batin. Jadi setan ya, ini benernya aja jahat, gimana jahatnya? Benernya jahat, gimana jahatnya? Waduh lebih parah lagi. Jadi wala tusawwib, jangan ditangguh-tangguhin mau berangkat ibadat kayak begitu juga. Kenapa hadis kata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, di dunia ini fasbir bi ta'ati, ya kan? Sabar kamu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena waktunya sebentar, ayyaman golail. Sebentar itu. Ngaji gini enggak sampai siang kita. Enggak sampai jam 7, enggak sampai jam 10. Ya kan? Sebentar enggak? Sebentar ini. Begitu juga ente sholat duha. Itu sebentar berapa menit, nggak sampai jam-jaman. Itu salat witir nggak sampai jam. Itu melawan hawa nafsu itu memang berat, dan itu perjuangan paling besar. Siapa orang bisa ngalahkan hawa nafsunya, pahlawannya pahlawan, pendekar, jawaranya jawara, ya kan? Tapi kalau dia nggak bisa ngalahin hawa nafsunya sendiri, wah itu orang hinanya orang, naudzubillah, orang kuat, badannya tekar. Nabi bilang apa? Laisa syadidu bisyura'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nggak bisa dibilang orang itu kuat kalau cuma fisiknya tekar, bisa gulingkan musuhnya. Tapi orang kuat itu orang yang bisa nahan hawa nafsunya saat amarahnya menggempur dirinya tadi. Ya, nafsunya ngajak gini, nggak bisa, ana harus begini. Itu Habib Musa Nurwati dalam manaqibnya dalam kondisi menggigil, yang amalannya ratusan rakaat kalau tahajud dalam kondisi menggigil sakit. Dia bilang, ya nafsu al-qawiyah, nafsu yang rakaat itu jangan macam-macam ya. Mentang-mentang ente bikin diri anak sakit ini terus ini mau lemes ibadah, nggak bisa bangkit itu. Itu dalam kondisi menggigil tahajudnya nggak berubah, sama seperti waktu sehatnya. Gimana? Nah, kita pilek dikit nggak datang udah. Baru pilek mana anak pilek yang gimana mau masuk surga yang makin tinggi darahnya, ya kan? Nah ini yang Bakar bin Salim di mana kemarin khol, salah satu amalan dia bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa nahan wudhu itu dari mulai isya sampai subuh 40 tahun nggak batal. Itu salah satunya berarti dia nggak makan banyak, nggak minum banyak ya kan? Dan dia nggak tidur. Kalau tidur kan batal wudhu. Coba bisa nggak itu? Itu dikekang nafsunya. Kalau nanti makan banyak itu pasti kencing batal. Jadi jangan ngikutin nafsu makan mulu, minum dulu. Halo, itu 40 tahun. Kita sehari aja belum pernah. Ya kan? Sehari pernah nggak isya? Mulai adzan isya sampai subuh nggak batal, pernah nggak coba? Ya kan? Itu 1 hari belum pernah. Insya Allah nanti bisa, amin ya. Amin. Ada yang bilang saya pernah Beb. Kenapa? Anak mulai isya nggak batal tuh. Emang itu isyanya jam 3. Habis itu subuhnya jam 4 wajar lah. Bener. Kadang-kadang nggak salah-salah. Mau ngandingin orang dulu nggak bisa. Makanya harus kita ngaku. Kalah kita sama nafsu masih kalah gitu. Makanya wala tusawwih, jangan nunda-nunda untuk kebenar kebaikan. Nabi dia bilang, demi Allah saya nggak pernah tinggalkan sholat duha sama sholat witir dengan hitungan yang sempurna yang sebagaimana Nabi itu
tentukan. Witir 11 rakaat tiap hari anak 11. Kalau nggak 11, nggak nikmat itu ibadah dibilang. Nggak sempurna. Padahal witir 1 rakaat aja sudah boleh. Ya kan? Tapi nggak mau ngambil pahala yang kecil dibanding yang gede. Ada yang gede ngapain yang kecil? Ya, kayak itu kan dikasih duit ini ada 100.000, ini ada 1 juta milih mana itu? Orang gila milih itu mana? Yang benar orang gila sih di dunia gimana ada orang makannya waras? Oh nggak bisa, ada 11 rakaat. Yang paling abdul duha 8 rakaat yang muktamad, bisa 12 rakaat dapat surga, dapat istana. Ya, siapa sholat duha 12 rakaat dari riwayat, banallahu lahu ghusran fil jannah, dibangunin rumah istana di surga 12 rakaat sehari. Kalau itu sehari, satu hari punya istana, besok istana lagi, begitu masuk surga istana nanti kayak gimana tuh? Ya kan? Ini kontrakan satu ya kakak. Satu aja susah banget mau beli di dunia ya. Nah, itu di dunia udah nggak enak, gimana di sana? Nggak punya rumah, nggak punya apa? Alhamdulillah, itu surga, bangun surga dikasih lagi dalam istana lagi, masya Allah. Nah itu cuma amalan-amalan yang ngalahin nafsu tadi itu. Ya, kelihatannya sunnah tapi pahalanya gede. Lalu wal insan mu'arrad li afatin wa syawaghila katsiratin. Sesungguhnya manusia itu selalu diberikan peluang-peluang baginya tadi itu untuk menghadapi yang namanya malapetaka, kesibukan-kesibukan yang banyak. Selalu kita ingatnya dilawan ini, dikasih ujian-ujian ini. Kalau kita kalah, ya kita nggak dapatin. Kalau kita menang, kita bisa mendapatkan dari itu. Itu dunia ujian isinya. Nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan kebaikan keburukan yang memilih. Kebaikan atau keburukan itu nanti bakal kembali mana, nanti lihat nanti hasilnya. Ya kan, mudah-mudahan kita ambil yang manfaatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Iltanim, ambillah kesempatan. Artinya itu mengambil ghanimah, keuntungan yang besar, ambil, jangan sampai ini sia-siain. Khamsan qabla khamsin, ya. 5, ya, daripada peluang nikmat sebelum datangnya 5 lainnya lawan katanya. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Masa nikmat saat kau diberikan masa-masa muda, masa-masa jaya kuat ini. Kita masih muda tuh beda sama orang udah lemes ya kan. Masa muda ini berharga. Kan? Jangan disia-siain. Kadang-kala orang itu banyak tertipu dengan masa mudanya. Kalau dalam hadis qudsi Allah berfirman pada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, kasih tahu manusia, saya berfirman, ya bani Adam, la taqtarra bi syababi, kam min syabin sabaqaka ila al-maut. Kan? Jangan kau merasa bangga dengan masa mudamu, mentang-mentang dia masih muda enggak bakal mati apa. Tapi inti lihat berapa banyak orang yang lebih muda dari kamu mati duluan. Banyak enggak? Ada yang baru lahir terus bisa mati loh. Subhanallah. Memang hadirin, yang namanya mati ini itu ketentuannya bukan dihitung melalui nomor-nomor urut, ya kan? Tapi hitungannya melalui nomor pungut, ya, nomor cabut. Nomor cabut bukan nomor urut. Kalau nomor urut sih enak ya. Oh, anak masih lebih muda, dia belum mati duluan loh. Dia masih apa sih tuan dia mana? Ya kan? Enak kalau nomor urut ya enggak. Tapi nomor cabut kan. Istilah kalau Allah macam yang kena yang sampai dulu ya itu. Mau dia lebih muda, mau lebih sehat, lebih tua, lebih sakit, pokoknya mati. Kalau udah datang waktunya udah nggak bisa ditunda. Mau bilang kita harus mengkoti mengambil. Yang kedua, wasihat qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita ini kalau lagi sakit baru mau ngaji, ya kan? Apa baru mau nyesal, sehat nggak mau ngaji, kena tipu muslihat. Katanya ulama, siapa orang bisa gunakan masa sehatnya untuk ibadat, nanti sakitnya nggak usah pikirin. Nggak apa-apa nggak ngaji. Karena apa? Allah kasih rukhsah dan dia sudah dapat pahala sebagaimana masa sehatnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik, masa keluasaan waktumu sebelum kamu ini nggak punya waktu. Ada kan orang ada waktu begini-gini, meeting ini saja. Masya Allah ribet ya kan? Nah ini. Wa ghinaka qabla faqrik, masa jayamu masih bisa sedekah, masih bisa udah sedekah jangan pakai entar-entaran. Akhirnya nanti kita mati nggak bisa sedekah. Ini sebelum nanti kita nggak punya apa-apa. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Wa qala alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu. Bersegera kalian berbuat amal-amal soleh sebelum kau disibukkan nanti dari amal-amal selain yang apa jadi melupakan kita dari amal soleh. Ya kan? Kalau kita nggak isi amal yang baik,
waktu kita habis. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrillah. Sambunglah hubungan kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikirmu kepadanya, dengan banyak ingatmu kepada Allah. Makanya sampai katanya ulama salihun, laisa yatahassar ala ahli jannah. Ahli jannah ini ahli jannah itu di surga itu kadang menyesal. Menyesalnya kenapa hadirin? Marrat alaihim sa'atun lam yadhkur ismallah ta'ala. Satu waktu di majelis ada peluang waktu untuk kita hadir zikir-zikir, kita nggak ikut nimbrung di situ. Sementara yang lain melihat pahala, itu datang, anak datang, alhamdulillah dikasih begini. Ya Allah, nyusul anak datang, itu di surga loh ini. Coba, itu yang amal baik dia nggak lakukan, nyesal sih. Melihat temennya datang dengan amal banyak, dia nggak bawa apa-apa. Sementara, subhanallah, orang neraka gimana coba itu? Yang maksiat ngelihat lagi di situ lebih nyesal lagi, naudzubillah. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita ambil ilmu hikmah mengisi waktu-waktu kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik hidayah inayah untuk menjalankan semua perintah Allah SWT, menjauhi segala larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini